Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengklik nonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, udah mau memasuki bulan suci Ramadan, di mana kita harus mempersiapkan diri pastinya, niat dan untuk memberikan diri kita sepenuh hati untuk tetap beribadah. Nah mungkin bukan hanya di bulan suci ini, tetapi kalau bisa kita selalu untuk membenahi diri, mensucikan diri, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta untuk bulan-bulan selanjutnya dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Dan di sini aku sebagai berumah tangga dan hari ini aku mau menyediakan masakan menu sederhana dan ini bumbunya aku racik sendiri, mengulek ya teman-teman. Menunya hari ini gulai ayam. Nah, karena aku sedikit menggunakan santan kelapa, terlebih dahulu aku menggunakan air untuk melunakkan si ayamnya. Kemudian udah tinggal menyusut airnya, lalu aku masukkanlah santannya teman-teman. Dan lanjut di kompor sebelahnya ini aku menggorengkan kerupuk. Dan ini lumayan cemilan ya di dalam rumahku karena simple dan murah ya teman-teman. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di sini sambil menemani aktivitasku mau sharing tentang yang bermanfaat. Dan jika teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa bantu support aku dengan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan di skip-skip ya untuk video ini ya teman-teman. Semoga enjoy menontonnya. Dan di video ini aku membahas tentang gaya hidup minimalis, hidup berkesadaran, hidup sederhana, tips hemat tentang keuangan. Judul yang kubahas adalah untuk mengenal hidup berkesadaran atau mindfulness. Adapun arti hidup berkesadaran itu adalah ketika kita melakukan sesuatu karena ada alasan. Hidup dengan sadar berarti berani mempertanyakan diri sendiri ya teman-teman. Contoh pertama, pertanyaan dari segi keuangan. Dari segi keuangan ini kita bisa udah melihat pemasukan berapa dan pengeluaran juga harus kita catat. Nah, ketika kita menggunakan uang membeli hal-hal sesuatu, apakah benar-benar kita butuhkan atau tidak? Mana yang diutamakan, mana yang hanya untuk sesaat dan hanya untuk kita tunda dulu. Yang paling penting diutamakan dan menggunakan keuangan itu adalah salah satu kebijakan yang harus kita lakukan. Nah, mungkin kita tanpa sadar untuk melakukan keuangan itu dengan membeli ini, membeli itu, dengan udah jumlah uang yang kita cakup itu lumayan besar, atau mungkin ada dapat sesuatu yang lagi bonus keuangan yang kita raih tadi tersebut ternyata tujuannya itu tidak jelas. Nah, ketika udah kita ada mengenal hidup berkesadaran atau mindfulness, jadi itu kita berpikir apakah uang ini dibutuhkan ke sini atau tidak. Nah, ketika kita udah tahu, tidak lagi terburu-buru mengambil keputusan apalagi tentang segi keuangan, itu harus sebaiknya kita cepat-cepat untuk menghindari yang tidak baik. Hidup berkesadaran artinya kata lain adalah bukan sekedar untuk melakukan sesuatu, tapi kita mengerti nih kenapa kita melakukan sesuatu itu. Itu contohnya misalnya dari segi waktu. Hidup kita ini kita jalani dengan rutinitas setiap hari. Dan itu termasuk rutinitas yang baik. Dan ketika ada orang yang membuang-buang waktunya dengan scroll-scroll HP atau mungkin menggibah atau mungkin dengan hanya bisa menghabiskan uang, jalan-jalan ke sana kemari dan mungkin hanya bisa main game, tidak meluangkan waktu untuk bersama keluarga, dan itu adalah hal yang tidak penting ya teman-teman. Dan untuk secara kesadaran kita menganut gaya hidup mindfulness, kita berpikir adalah waktu yang kita lakukan, banyak waktu yang berguna yang harus kita lakukan, dan waktu yang baik itu banyak yang menunggu kita juga. Hidup berkesadaran atau mindfulness sama dengan kita memiliki pikiran mana yang kita butuhkan dan mana tidak dibutuhkan. Contoh dari segi fisik dan kesehatan. Dari segi kesehatan adalah makanan dan minuman. Makanan yang kita masukkan dari dalam mulut masuklah ke dalam tubuh. Udah tahu kita makanan itu tidak baik, tetapi kita masukkan ke dalam tubuh. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penyakit.
Nah, dengan kita udah menganut gaya hidup mindfulness, kita udah tahu untuk takaran di mana makanan tersebut dalam tubuh kita, apakah baik kita cerna, bukan hanya untuk enak di lidah dan di mulut saja, tetapi kita pikirkan nih di dalam tubuh itu apakah benar-benar untuk bisa kesehatan yang baik atau tidak. Dan itu kalau kita misalnya kurang minum dalam satu hari, minumnya itu hanya 2 gelas gitu kan, itu membuat kita jadi tidak konsentrasi. Nah, kita harus memiliki pikiran apakah di dalam satu hari itu berapa liter yang kita konsumsi baik di dalam tubuh. Sebaiknya untuk mengenal gaya hidup mindfulness adalah salah satu solusinya. Oke teman-teman, ini aktivitasku kulanjutkan menyetrika baju. Nah, tadi udah selesai masak, lalu bersihkan kompor, kemudian aku beraktivitas 1 minggu sekali itu menyetrika pakaian. Masih lanjut ya teman-teman membahas hidup berkesadaran. Nah, contoh lain dari segi pikiran. Mungkin kita setiap manusia ini punya pikiran ya teman-teman, dan tumbuh kembang pikiran ini kita nggak tahu batasnya di usia berapa, dari usia dewasa itu di usianya berapa, karena terkadang ada orang bilang anak kecil tetapi dewasa pikirannya, ada juga yang bilang orangnya dewasa tetapi pikirannya anak-anak. Nah, dari segi pikiran ini kita udah tahu nih, karena kita melihat dari mata dan telinga. Karena apa yang kita lihat, misalnya itu tidak baik, sebaiknya kita tidak lihat. Kalau apa yang kita dengar, kalau itu tidak baik, sebaiknya kita tidak mendengarkannya. Ada berita-berita yang tidak baik atau mungkin ada yang membicarakan orang lain. Nah, itu adalah harus kita hindari dan sebaiknya kita memang benar-benar untuk menjauhkan diri dari pembicaraan tersebut. Selanjutnya, supaya kita tetap hidup berkesadaran, kita melihat contoh dari segi perkataan. Dari segi perkataan adalah keluar kata-kata dari mulut kita. Nah, sebaiknya apa yang kita ucapkan, kita berhati-hati sebelum untuk menyakiti orang lain ataupun menyinggung orang lain. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata harus berpikir dulu apakah ini benar-benar bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, misalnya kalau tidak berfaedah, kita jangan ucapkan. Tetapi kalau bermanfaat, nah sebaiknya kita ucapkan aja. Selanjutnya, hidup berkesadaran, kita dekatkan diri kepada kita, bisa kita lihat dari segi pergaulan. Dari segi pergaulan, kita masing-masing memiliki teman, walaupun kita sudah berumah tangga maupun kita berada di mana. Nah, dari lahir kita udah memiliki teman. Nah, maupun di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungan, harus kita sadari bahwasannya dalam pergaulan itu kita memilih-milih apakah ada yang baik atau tidak, membawa kita untuk maju atau tidak, mendukung kita atau tidak. Nah, misalnya kira-kira ada teman yang tidak mendukung, membawa kita arah yang tidak benar, sebaiknya kita harus bisa mengendalikan diri kita, menjauhkan diri dari teman hal tersebut. Misalnya kalau membuat kita yang benar, nah kita bisa mendekatkan diri kepadanya. Bukan berarti kita tidak sayang sama teman-teman ataupun orang di selingkungan di sekeliling kita ya teman-teman. Tetapi kalau kita udah memikiri mindfulness ataupun hidup berkesadaran, kita jadi tahu untuk siapa kita bergaul, sesuaikan value kita dengan apa yang mencakup dalam kehidupan kita, yang benar-benar berteman dengan kita dengan baik, bukan hanya untuk bisa menjelek-jelekkan kita, karena zaman sekarang ini bermuka seribu banyak ya teman-teman, di depan baik, di belakang itu lebih baik lagi yang kita tak terdugakan dengan perbuatan, perkataannya ataupun dari segi dalam hatinya, kita nggak tahu mungkin dia senang ataupun bahagia atau sedih melihat kita maju sedikit. Nah, banyak ya teman-teman manusia yang seperti itu. Hidup penuh dengan berkesadaran itu artinya juga bisa mengkomunikasi dengan diri kita sendiri
kita tahu mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Hidup berkesadaran ini ataupun mindfulness adalah membantu kita untuk mengembangkan diri ke dunia yang makin baik lagi, menjalani hari-hari dengan menjadi versi yang terbaik dalam value kita diri sendiri, jujur pada hidup diri sendiri, selalu mengecek dan menganalisa apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, dan dari apa yang kita kerjakan untuk di masa yang akan datang jadi versi yang terbaik. Oke teman-teman, itu dia untuk dari beberapa segi perkataan, waktu, keuangan, pergaulan, dan fisik kesehatan itu bisa kita cakup dalam kehidup berkesadaran. Mungkin ada teman-teman yang tanpa disadari dengan melewati batas-batas yang berlebihan, boleh ditulis di kolom komentar ya dari segi mana aja. Adapun manfaat hidup berkesadaran itu banyak ya teman-teman. Kita bisa merasa tenang dan fokus, bebas dari asumsi dan ambius gitu ya teman-teman. Mungkin kita bisa sadar terhadap pikiran dan perasaan kita, bisa kita kontrol, menurunkan resiko stres dan cemas, kekhawatiran gitu, menghindari penyesalan, bisa menumbuhkan batin yang damai, dan yang terakhir memiliki kualitas hidup yang lebih baik lagi. Berkesadaran adalah ketika seseorang melakukan sesuatu itu karena ada alasannya, dan hidup dengan sadar berarti adalah berani untuk mempertanyakan diri sendiri, apakah kita nyaman, apakah kita suka, apakah kita mau, dan harus berani mengambil keputusan sesuai dengan pertimbangan diri sendiri kalau menurut kita itu bermanfaat dan baik bagi diri kita sendiri dan orang lain. Oke teman-teman, itu dia untuk mengenal hidup berkesadaran atau mindfulness yang bisa aku sharing untuk teman-teman supaya bisa ada yang sedikit terhibur dan termotivasi, bisa menjadi value untuk diri sendiri. Semoga bermanfaat dan enjoy. Dan aku akhiri ya teman-teman untuk aktivitasku sampai di sini dulu. Aku di sini udah selesai menyetrika, jadi sejenak untuk merehatkan diri dan melihat untuk scroll HP ya teman-teman. Tujuannya di sini aku melihat untuk sedikit menghilangkan kepenatan, jadi tidak lama-lama memegang HP-nya. Dan aku akhiri dulu sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.